Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sinja Entertain dengan saya James. Dikarenakan banyaknya requestan dari teman-teman yang meminta film plot twist yang tak biasa, benar-benar tidak bisa untuk ditebak, dan maka dari itu saya penuhi permintaan teman-teman dengan menghadirkan film berjudul Titik Buta. Dan jujur, saya pribadi sangat terkejut dan tidak menyangka dengan ending dari film ini. Maka pastikan teman-teman semuanya dapat mendengarkan dengan detail sampai selesai. Pada pukul 8 malam, hujan turun sangat lebat disertai dengan kilatan petir yang memecah langit, dan kita diperlihatkan dengan sebuah rumah mewah milik seorang pengusaha kaya raya bernama Jairam. Dan meskipun keluarga ini memiliki kehidupan mentereng, namun kebahagiaan itu sedikit pun tak tampak di rumah ini tatkala Jairam yang telah sampai pada titik lelahnya tak lagi menanggapi Divya istrinya karena telah muak dimarahi, dimaki, dituduh. Dan akan pertengkaran tersebut, Laksmi selaku asisten rumah tangga dengan niat baiknya mencoba menenangkan Divya, akan tetapi justru dirinya mendapati tamparan keras sehingga membuat Jairam menampar balik istrinya. Lalu Jairam memutuskan untuk pergi ke bandara melanjutkan pekerjaannya. Pada pukul 2 pagi, sang buah hati hasil dari pernikahan tampak menangis begitu hebat. Maka sebagai asisten rumah tangga, Laksmi membawa bayi tersebut menuju ke kamar Divya yang berada di lantai 2 untuk diberi ASI. Namun betapa terkejutnya Laksmi tatkala ia melihat Divya majikannya telah maut akibat melakukan bundir. Pada pukul 2:30 pagi, penyidik kepolisian bernama Vikram pun datang dikarenakan Laksmi telah melaporkan kematian Divya. Dan di sini dengan pengalaman disertai intuisi sebagai penyidik reserse kriminal, Vikram melakukan pemeriksaan pada seluruh area TKP. Maka didapatilah sebuah batu kecil yang berasal dari perhiasan. Lalu Vikram menanyakan kepada Laksmi siapa nama korban, kemana perginya suami korban, serta mengapa terdapat luka memar pada wajah Laksmi. Maka Laksmi menceritakan seluruh yang terjadi kepada Vikram, yang membuat Vikram meminta ajudannya Rambabu untuk segera menghubungi pihak bandara dengan tujuan agar meminta Vikram selaku suaminya untuk segera pulang. Dan ketika Rambabu menghubungi tim forensik dengan mengatakan telah terjadi kasus bundir, lalu Vikram membantah bahwa kematian Vidya bukanlah kasus bundir melainkan kasus pembunuhan. Selanjutnya Vikram menanyakan apakah Divya memiliki saudara dan apakah Jairam memiliki saudara. Maka Laksmi menjelaskan bahwa Divya tak memiliki siapapun karena terlahir sebagai yatim piatu, sedangkan Jairam memiliki seorang saudara bernama Aditya yang bertugas pada Kesatuan Badan Intelijen Negara. Dan ketika Aditya telah selesai dengan latihannya, ia pun dihubungi oleh Vikram untuk segera datang agar Vikram bisa menggali sebanyak mungkin informasi yang ia butuhkan. Setibanya di TKP, Aditya langsung ditanyai Vikram tentang keberadaannya. Maka Aditya menjelaskan bahwa ia sedang berada di kantor, dan tentunya Vikram balik bertanya kantor mana yang masih beroperasi hingga pukul 2 pagi. Dan setelah Aditya mengatakan bahwa ia merupakan seorang intelijen, barulah Vikram mempercayainya sekaligus memberikan keterangan kepada sesama anggota bahwa kematian Divya merupakan kasus pembunuhan dikarenakan jika Divya melakukan murni aksi bundir, maka pastinya peredaran darahnya akan berhenti sehingga membuat wajahnya menjadi hitam. Namun ciri-ciri itu tidak tampak pada mayat Divya. Terlebih lagi, kaki Divya terlihat mengalami luka yang seharusnya meninggalkan bekas noda merah ketika akan menaiki kursi. Namun hal itu juga tak tampak, ditambah dengan adanya bekas luka pada leher Divya, menandakan ia telah diserang sebelum kematiannya. Dan Laksmi mengatakan
mengatakan kepada Vikram bahwa ia melihat Bapak Jairam kembali pulang ke rumah setelah terjadinya pertengkaran sehingga Vikram kembali meminta Rambabu untuk menghubungi pihak bandara agar mempercepat kedatangan Jairam. ಸರ್ ಸಲ ಜೈರಾಮ್ ಸರ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೋದ್ರು ಸರ್. ಸರ್ ಯಾರನ್ನು ಒಳಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡ. ಓಕೆ ಸರ್. Pada pukul 3 pagi lewat 5 menit barulah Jairam tiba di rumahnya, lalu Vikram mengatakan bahwa Divya istrinya telah meninggal yang membuat Jairam sangat terkejut dan akan melihat kebenarannya. Namun Vikram tak mengizinkan siapapun masuk ke area TKP guna melindungi barang bukti. Maka selanjutnya Vikram menanyakan tentang di mana keberadaan Jairam yang sejak pukul 8 malam. Jairam menjelaskan bahwa ia telah berada di bandara dan belum pulang ke rumah. Maka Vikram meminta kepada Laksmi untuk mengucapkan kembali pernyataannya yang melihat Jairam pulang kembali ke rumahnya, sehingga Jairam menjelaskan ia kembali pulang ke rumah karena mengambil beberapa dokumen yang tertinggal dan hal itu dapat ia buktikan melalui rekaman CCTV. Dan benar, Jairam tampak datang ke rumah pukul 11 malam lewat 19 menit dan kembali pergi pukul 11 malam lewat 21 menit, yang artinya Vikram kembali ke rumah mengambil dokumen hanya memakan waktu 2 menit saja, sehingga mustahil bagi dirinya untuk melakukan rentetan pembunuhan. ನಾನು ಬಂದೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡೆ. I guess you also know that, Vikram. Selanjutnya Vikram kembali menginterogasi Laksmi tentang jam berapa pertama kali ia melihat mayat Divya. Maka Laksmi mengatakan jikalau ia melihat mayat Divya pukul 2 pagi lalu pukul 2 lewat 5 menit. Laksmi langsung menghubungi pihak kepolisian dan disinilah Vikram menemukan kejanggalan bahwa harusnya yang dihubungi pertama kali adalah pihak keluarga. Terlebih lagi Laksmi merupakan seorang ART, maka Vikram memaksa Laksmi menceritakan tentang sesuatu yang ia sembunyikan. Dan disinilah Laksmi mengatakan yang sejujurnya bahwa memang pertama kali ia menghubungi Jairam terlebih dahulu memberitahukan tentang kematian Divya. Namun Jairam menyuruh Laksmi untuk menghubungi pihak kepolisian dan kembali menyuruh Laksmi mengatakan kepada polisi bahwa Jairam tak mengetahui tentang kematian istrinya sendiri. ಆದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಒಂಥರ ಡ್ರಾಮಾ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ? ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ Kebohongan yang dilakukan Jairam membuatnya menjadi terduga pelaku pembunuhan. Namun Jairam beralasan jikalau ia dan istrinya memiliki hubungan yang jauh dari kata bahagia. Bahkan sebelum dirinya ke bandara, ia sempat memukul istrinya sehingga ia beranggapan bahwa kematian Divya akibat frustasi karena pertengkaran. Dan oleh sebab itulah Jairam tak ingin kematian istrinya dikaitkan dengan dirinya. Maka atas dasar itulah Jairam meminta Laksmi berbohong kepada pihak kepolisian dan Jairam bersumpah ia tak pernah terfikir untuk menghabisi nyawa istrinya meski rumah tangganya sedang berantakan. ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಕೂಡ ಮಾಡ್ದೆ. ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. Selanjutnya Vikram melihat sebuah foto keluarga namun bukan Divya di dalamnya, dan Laksmi menjelaskan jikalau orang di dalam foto merupakan istri pertama dari Jairam yang bernama Suliswati dan ia telah meninggal beberapa tahun lalu. Dan hasil dari pernikahan pertama itulah lahirlah seorang putra bernama Vinod yang saat ini tengah berada di kamar yang terdapat pada lantai 3. Maka Vikram dengan segera menuju ke lantai 3 menanyai Vinod agar Vikram bisa menggali lebih banyak informasi. ಜೈರಾಮ್ ಅವರ ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿ. ಆ ಹುಡುಗ ಯಾರು? ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿ. Sebelum berbicara kepada Vinod, Aditya berpesan kepada Vikram bahwa Vinod merupakan anak spesial yang mengalami depresi semenjak kematian ibunya. Akan tetapi hal itu tak jadi masalah bagi Vikram yang ahli dalam hal negosiasi kepada siapapun termasuk kepada anak-anak. Maka Vikram mendapati informasi dari Vinod bahwa ia tak bisa tidur dari malam dikarenakan tangisan bayi terdengar begitu keras yang membuat Vinod turun ke lantai 1 pada pukul 10:50 menit dan Vinod tak mendapati seorang pun yang berada di sana untuk membantu menenangkan bayi, sehingga Vikram langsung mengetahui jikalau Laksmi kembali berbohong yang mengatakan dirinya tak pernah pergi meninggalkan rumah sang majikan. ಆದ್ರೆ ವಿನೋದ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಸರ್. Akibat kebohongan demi kebohongan yang diutarakan membuat Vikram langsung mengultimatum Laksmi bahwa ia adalah pembunuhnya dan Laksmi kembali memberikan penjelasan bahwa rumahnya tak berada jauh dari rumah majikan dan karena malam ini hujan turun sangat lebat membuat rumahnya kebanjiran dan itulah sebab musabab ia pergi dari rumah majikan untuk sebentar saja lalu meminta kepada putrinya yang bernama Manasa menggantikan tugasnya mengasuh bayi sehingga Vikram menyuruh Rambabu untuk menjemput serta membawa Manasa dengan tujuan interogasi dan sembari menunggu kedatangan Manasa. Vikram melihat jam tangannya telah habis baterai dan berhenti berdetak pada pukul 10:15 malam sementara jam dinding menunjukkan saat ini pukul 5 pagi. Setelah Manasa tiba lalu dengan hanya beberapa pertanyaan yang disertai dengan gertakan, Vikram langsung menuduh Manasa dalang dibalik pembunuhan Divya dikarenakan batu perhiasan yang ditemukan pada kamar Divya sangat cocok dengan batu yang terdapat pada anting milik Manasa. Lalu Vikram mengambil kotoran yang terdapat pada kuku Manasa karena Vikram meyakini di dalamnya terdapat kulit milik Divya dan Vikram menakuti Manasa dengan undang-undang bahwa jika dirinya tidak mengakui, maka sang ibulah yang akan menanggung perbuatannya. ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ದಿವ್ಯನ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ ನೀನಲ್ಲ? ರಾಂಬಾಬು ಸರ್, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡು. Manasa pun akhirnya mengakui bahwa dirinya lah yang membunuh Divya dikarenakan Manasa sangat membenci Divya dan kronologi pembunuhan itu berawal ketika Laksmi pulang ke rumah untuk menguras banjir yang masuk ke rumah mereka. Lalu Laksmi menyuruh Manasa untuk pergi ke rumah majikan menggantikan tugasnya dan sesampainya di sana Divya dari lantai 2 memanggil Laksmi lalu dikarenakan sang ibu sedang berada di rumah maka Manasa lah yang disuruh untuk membersihkan pecahan kaca sembari Divya terus mengutuk kasta rendahan bahkan menendang Manasa tanpa alasan sehingga Manasa yang tak tahan lagi menyerang Divya yang berujung pada pertengkaran dan karena pertengkaran itulah yang menyebabkan luka pada kaki Divya disertai dengan bekas luka cekikan pada lehernya sebelum pada akhirnya Divya terbentur pada dinding yang membuatnya tewas seketika. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡು ಇದ್ರ ತರ ವಕ್ರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು Manasa pun pulang lalu menceritakan apa yang terjadi kepada Laksmi sehingga mereka berdua merekayasa seolah Divya melakukan aksi bundir. Lalu Vikram meminta penjelasan yang mendetail mengenai motif Manasa dan di sini Manasa menceritakan bahwa sedari lahir ia tak mengetahui siapa ayahnya yang menjadikan Manasa selalu dihina oleh teman-temannya dan pada suatu ketika Manasa menyayat pergelangan tangannya agar sang ibu tak lagi menyembunyikan identitas sang ayah kandung yang ternyata Jairam adalah ayah dari Manasa dan meski terlahir dari hubungan terlarang, Manasa sangat bangga dan bahagia mengetahui sosok ayah yang sangat terpandang namun yang jadi masalahnya adalah Divya setiap hari selalu berbuat seenaknya, tak pernah menganggap mereka berdua layaknya manusia dan dimulai dari sinilah kebencian Manasa muncul untuk menyingkirkan Divya sekaligus merebut Jairam dari kehidupannya. ಪಾಪ ಸರ್ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಸರ್ ನಾವು ತಿನ್ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯರ ಥರ ನೋಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವಳು. Keesokan paginya tim forensik membawa jasad Divya untuk dilakukan autopsi sementara bagi Laksmi dan Manasa mereka berdua diamankan dan dibawa oleh pihak kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut. Vikram selaku penyidik kepolisian dan Aditya selaku perwakilan dari pihak keluarga dipanggil oleh Dr. James yang melakukan autopsi dan hasilnya adalah pertengkaran yang disebabkan oleh Manasa tak mungkin membuat Divya tewas karena benturan itu hanya berakibat hilangnya kesadaran dan dokter memberikan fakta penyebab kematian asli dari korban bersumber dari sebuah racun. I'm not able to detect. ತಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂತ 18 ಅಲ್ಲ.
Setelah itu Vikram pun kembali menemui Jairam untuk menyampaikan penyebab kematian Divya bersumber dari sebuah racun yang membuat Vinod seketika langsung bereaksi dan lari masuk ke dalam kamarnya lalu bersembunyi ketakutan. Maka Vikram dengan kepintarannya mampu membaca situasi bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Vinod dan maka dari itulah Vikram mencurigai sesuatu itu berada di dalam lemari yang terkunci dan meskipun Vinod telah diminta oleh ayahnya untuk memberitahukan di mana Vinod menyembunyikan kuncinya, Vinod tetap diam membisu tanpa bicara dan di sini lagi dan lagi Vikram mampu menebak di mana Vinod menyembunyikan kunci berdasarkan hal yang paling Vinod cintai merupakan sosok almarhum ibunya. Maka didapatilah kunci itu disembunyikan pada belakang foto milik sang ibu dan setelah Vikram membuka lemari, benar saja di sana terdapat sebuah botol yang diduga adalah sebuah racun. Lalu Vikram meminta kepada Jairam untuk meminumnya dengan tujuan agar Vinod bereaksi memberi perlindungan kepada ayahnya sendiri. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಿರೋದಲ್ವಾ ವಿನೋದ್, ಅಮ್ಮನ ಮಾತಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಹಾಗೆ. Di sini Vinod menceritakan bahwa ketika ia turun ke lantai 1 untuk melihat keadaan bayi yang terus saja menangis, ia memandangi foto Divya dengan penuh kebencian dan di saat yang sama Divya berteriak memanggil asisten rumah tangga untuk mengantarkan air minum. Maka Vinod secara inisiatif membuatkan jus jeruk yang ternyata telah dicampur dengan racun lalu memberikannya kepada Divya. Vikram pun menanyakan apa alasan Vinod membunuh ibu sambungnya dan dengan tegas Vinod menolak Divya sebagai ibunya melainkan Divya merupakan sosok iblis yang sangat jauh berbeda dengan ibu kandungnya yang sangat baik dan perhatian kepada Vinod. Lalu pada suatu hari Vinod melihat sang ayah bertengkar dengan sang ibu yang mengancam akan melakukan bundir dengan meminum racun dan hal itu dicegah oleh Jairam sehingga membuat racun itu terlempar lalu disembunyikan oleh Vinod. Dan selanjutnya Vinod memohon kepada sang ibu agar jangan pernah berfikir untuk pergi meninggalkannya, namun takdir terpaksa harus merebut kebahagiaan Vinod tatkala sang ibu menderita kanker stadium akhir yang membuatnya meninggalkan dunia yang hanya tempat permainan dan senda gurau belaka ini. Al-Quran Surat Muhammad ayat 36. Atas perbuatan yang dilakukan membuat Vinod akan dimasukkan ke dalam pusat rehabilitasi sosial oleh negara dan setelah itu Vikram yang baru saja tiba di kantor langsung dihubungi oleh Dr. James dan sesampainya di rumah sakit Aditya telah berada di sana karena Dr. James juga menghubunginya dan sang dokter kembali memberikan penjelasan bahwa setelah dilakukannya penelitian pada botol racun yang dimiliki Vinod ternyata isi cairan di dalam botol tersebut hanyalah obat batuk biasa yang meski diminum dalam dosis banyak tak akan menyebabkan kematian dan oleh sebab itulah Dr. James telah mengirim sampel darah Divya ke labor ibu kota yang jauh lebih canggih untuk menemukan jenis racun langka yang bahkan banyak dokter belum mengetahui jenis racun ini dikarenakan racun ini hanya butuh 1 tetesan saja untuk membunuh dalam waktu 4 jam sehingga memberikan waktu bagi pelaku untuk melarikan diri. Maka dapat disimpulkan siapapun pelaku di balik pembunuhan ini merupakan seorang profesional karena mengetahui jenis racun yang sangat langka dan sangat sulit untuk didapati. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನ ಪೂನಾ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆಕೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇರ್ ಡ್ರಗ್ ಇದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಮರ್ಡರ್. Vikram pun kembali menuju ke rumah Jairam karena dihubungi oleh Sudakar, tetangga Jairam yang ingin memberikan informasi bahwa 2 hari yang lalu sekitar pukul 10 malam Sudakar akan pergi ke ibu kota dan ketika dirinya hendak menyalakan mobil, ia melihat dalam kegelapan seperti sosok pria yang bugar tengah memanjat dinding rumah Jairam yang menuju ke arah kamar Divya. Namun Sudakar yang terburu-buru tak terlalu memperdulikan hal yang ia lihat.
melihat dan untuk memastikan informasinya, Sudakar memperlihatkan rekaman CCTV rumahnya dan benar tampak seorang pria pada pukul 10 malam lewat 26 menit memanjat rumah Jairam menuju kamar Divya, dan pada pukul 10 lewat 30 menit pelaku telah keluar, yang artinya hanya butuh waktu 4 menit saja untuk menghabisi nyawa korban. ಸರ್ ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಸರ್ ಸ್ಕೂಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಏನೋ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಚಿಕ್ಕ ಡೀಟೇಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್. Dikarenakan kasus ini semakin rumit ketika semakin dalam dilakukan penyidikan, membuat Vikram sangat begitu frustasi, padahal ia telah menyelidiki secara diam-diam mengenai Sudakar, begitupun dengan Aditya, serta hal yang sama juga berlaku kepada Jairam, namun Vikram masih belum menemukan titik terangnya sehingga ia sangat begitu marah. Terlebih lagi, Dr. James menghubungi Vikram bahwa seluruh hasil barang bukti penyidikan telah dibakar oleh seseorang, dan di sini Vikram mencurigai Aditya lah dalang dibalik pembunuhan Divya, dikarenakan seluruh rentetan kejadian mengarah kepada seorang pelaku profesional dan hanya Aditya lah yang memenuhi kriteria sebagai pelaku pembunuhan. ಅದರ ಲೊಕೇಶನ್ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡು. ಓಕೆ ಸರ್. Vikram pun langsung menuju pada kediaman Aditya lalu memakai cara lama agar Aditya mengakui perbuatannya, dan ketika Vikram telah memasuki rumah, ia mendapati secangkir kopi yang masih hangat disertai dengan temuan buku kriminal psikologi yang semakin menguatkan praduga Vikram. Bahkan Vikram menemukan analisa serta pemetaan pembunuhan, maka dipastikan Aditya memanglah pelaku yang ia cari selama ini. Lalu tiba-tiba menghadapi lawan yang merupakan lulusan intelijen negara tentunya bukanlah perkara yang mudah, dan benar saja tampak Vikram sangat begitu kewalahan menghadapi keahlian bela diri yang dimiliki oleh Aditya, sehingga terjadilah posisi yang saling mengunci satu sama lain. Dan di saat yang bersamaan Rambabu muncul dari belakang, namun justru ia memukul Vikram atasannya sendiri. ನಿನ್ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು. Disinilah Aditya mengungkapkan kekagumannya kepada Vikram yang berhasil menemukan pelaku pembunuhan yang terlatih, padahal pelaku telah merancang rencana dengan sangat cerdik. Lalu Vikram mengatakan, apakah kau akan membunuhku seperti kau telah membunuh Divya? Maka Aditya menjelaskan bahwa ia tak pernah membunuh siapapun, dan seandainya ku beritahu pelaku yang sebenarnya, maka kau tidak akan percaya karena pelaku tersebut adalah dirimu sendiri. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ದಿವ್ಯಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಹಂತಕಂಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ವಿಕ್ರಮ್? Kita pun akan diperlihatkan dengan teori Aditya bahwasanya ia merasa kasus ini seolah ilusi yang dibuat, dan hampir saja Aditya masuk ke dalam jebakan ilusi itu, bahkan menduga pelaku berasal dari dalam rumah alias orang terdekat. Namun akhirnya ketika Aditya melihat CCTV yang menandakan pelaku berasal dari orang luar yang diprediksi memiliki hubungan dengan korban, maka Aditya memulai penyidikannya sendiri dan mulai mencari tahu asal-usul di mana Divya dibesarkan, hingga pada akhirnya sebuah kotak masa lalu yang disimpan dan ditinggalkan oleh Divya pada panti asuhan terdapat sebuah surat perpisahan yang dikirim oleh Vikram, sehingga membuat Aditya mengingat rentetan serta detail berbagai sumber yang menerangkan pelaku seorang profesional, lelaki bugar, pembunuh dengan rencana yang matang, serta bisa mendapatkan akses pada racun yang sangat-sangat langka. Maka Aditya mulai mengikuti Vikram secara diam-diam, dan puncaknya adalah ketika Vikram memasuki sebuah toko arloji, lalu Aditya menanyakan kepada pegawai yang bertugas bahwa Vikram mengganti spare part pemutar jam tangannya, dan disinilah Aditya teringat ketika Vikram di hari pertama melakukan penyidikan bahwa jam tangan Vikram mati pada jarum jam yang menunjukkan pukul 10 lewat 25 menit, yang artinya waktu berhenti pada jam itu
itu sangat cocok dengan temuan pelaku pada CCTV rumah Sudakar dan selanjutnya Aditya mencari pemutar jam tangan milik Vikram di tempat Vikram memanjat menuju kamar Divya, maka didapatilah barang bukti sederhana yang digunakan untuk membunuh oleh seorang pelaku yang jenius, dan fakta itu tak bisa terbantah tatkala Aditya mengirim uji sampel pemutar jam tangan, maka didapatilah sebuah racun yang sama persis dengan ciri-ciri yang diungkapkan oleh Dr. James. Terlebih lagi, Vikram yang memiliki jam tangan kelas atas akan selalu ada nomor seri yang terdapat pada setiap spare part, dan pembelian atas nomor seri tersebut terdaftar atas nama Vikram. Dan prediksiku, setelah kau menghabisi Divya lalu kau menunggu telepon masuk dari orang yang akan melaporkan, dan ketika laporan itu telah tiba, engkau sangat terkejut melihat mayat Divya yang harusnya tewas terbaring dan kini telah berubah menjadi tergantung. Maka kau berpikir ada orang lain selain dirimu yang terlibat, sehingga kau berniat untuk mencarinya lalu mengkambing hitamkannya. Namun rencanamu tak berjalan mulus saat kau mengetahui diriku menjabat sebagai anggota intelijen, dan ketika kau tak dapat menjebloskan Jairam, Laksmi, Manasa serta Vinod, maka kau sengaja menumbalkan orang lain, dan orang itu adalah diriku sendiri, dikarenakan hanya akulah yang memenuhi kriteria sebagai pelaku. ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವತ್ CCTV ಫುಟೇಜ್ ನೋಡಿದ್ನೋ ದಿವ್ಯಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಹಂತಕಂಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ, ದಿವ್ಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ದಿವ್ಯಾನ್ ಸಾಯಿಸಿದ್ ನೀನೇ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಅದು ವಾಚ್ ಕ್ರೌನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರು ಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರೌನ್ ಆಫ್ ದ ವಾಚ್. ದಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಐ ಫೌಂಡ್ ದಿಸ್. ಡೀಟೇಲ್ ಸಮೇತ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೋತಾರೆ. Selanjutnya Rambabu dipanggil masuk oleh Aditya, maka disinilah kita dapat mengetahui alasan Rambabu memukul Vikram, dikarenakan tempo hari Aditya mendatangi Rambabu secara empat mata lalu memberitahukan atasannya adalah dalang di balik pembunuhan. Namun pada awalnya Rambabu tidak mempercayai, akan tetapi setelah semua bukti yang ditujukan oleh Aditya dilihat oleh Rambabu, membuat Rambabu akhirnya percaya, dan Aditya merasakan dirinya akan dijebak oleh Vikram. Maka Aditya meminta kepada Rambabu untuk melaporkan konfirmasi ketika Vikram telah akan menjebaknya. ದಿವ್ಯಾನ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸರೇ ಸಾಯಿಸಿರೋದು ತರ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್. ನೀನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ದೆ. Vikram pun menceritakan masa lalunya bahwa dirinya dibesarkan pada lingkungan kumuh dan hidup hanya berdua dengan sang ibu, sehingga Vikram melihat jalan menuju kesuksesan hanya terdapat pada pendidikan, dan oleh sebab itulah ia belajar dengan giat lalu melakukan pekerjaan apapun sepulang sekolah. Dan pada suatu ketika sang ibu yang sangat ia cintai telah meninggal dunia, dan sejak saat itulah kehidupan Vikram menjadi semakin sulit, bahkan selalu memakan nasi sisa dengan kecoa sebagai lauknya. ನನಗೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಗಿಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಎಲ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, Ketika memasuki usia remaja hadirlah Divya dalam kehidupan Vikram, maka sejak saat itu Vikram merasakan seolah kembali hidup kasih sayang dari sang ibu, dan begitu tulus karena Divya menemani Vikram dari bawah dan dengan ikhlas tanpa pamrih membantu Vikram, sehingga suatu ketika Vikram diterima menjadi petugas kepolisian, dan pada kesatuan Vikram menjadi anggota dengan lulusan nilai terbaik pada setiap ujian yang menjadikan Kapolres menyukainya lalu menjodohkan putrinya kepada Vikram. That is why confidence in you. ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. Di antara memilih karir atau percintaan, maka Vikram memilih karir dengan menikahi putri Kapolres, dan Vikram tak berani menemui Divya untuk mengatakan yang sejujurnya dan hanya mengirimkan surat sebagai akhir perpisahan. Dan dimulai dari sinilah posisi jabatan Vikram begitu cepat naik melesat, dan pada suatu kasus yang besar yang pernah ia ungkap terdapat sebuah jenis racun baru yang sangat mematikan namun sangat sulit terdeteksi, sehingga penemuan itu diungkap kepada media yang membuat Divya menemukan Vikram dan kembali menghubungi Vikram dengan isak tangis meminta penjelasan mengapa ia ditinggalkan begitu saja, dan komunikasi itu terus berlanjut secara sepihak dengan Divya yang semakin hari semakin menuntut, hingga pada akhirnya Divya mengancam akan membocorkan kepada media tentang hubungannya dengan Vikram, dan akan hal tersebut Vikram mengambil barang bukti racun temuannya lalu
lalu mencampurkan racun dengan pemutar jarum jam. Lalu Vikram mendatangi Divya di kediamannya dan memberikan janji manis, namun di saat yang tepat Vikram menusukkan pemutar jarum jam yang telah diolesi racun mematikan yang membunuh dalam 4 jam ke depan. Dan di sini Divya mengatakan bahwa bayi yang ada di lantai 1 yang kita lihat dari awal film merupakan hasil dari hubungan Vikram dengan Divya, sehingga membuat Vikram menjadi sangat merasa bersalah telah meyatimkan putranya sendiri demi karir dan hidup masa depan yang terjamin. Di akhir film diperlihatkan Vikram dibawa dengan mobil tahanan dan ia membayangkan seandainya ia tak tamak dan serakah, seandainya ia memilih menikahi wanita yang telah berjuang untuknya, maka pastinya hidupnya akan berakhir bahagia. Namun semua itu telah terlambat dalam penyesalan yang akan ia habiskan di balik rumah tahanan.